Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sony Setiawan, mahasiswa dari IKIP Siliwangi, Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris, kelas B1 2021, dengan NIM 212200038. Dalam video ini saya menampilkan tugas dari mata kuliah kurikulum belajar yang diampu oleh Bapak Wahyu Hidayat MPD, yaitu mewawancari salah satu guru dari salah satu sekolah mengenai penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya minta maaf mengganggu waktunya sebentar. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai kurikulum Merdeka Belajar yang diterapkan sekarang ini. Yang pertama, pertanyaan saya, bagaimana implementasi kurikulum Merdeka Belajar dalam mata pelajaran yang Bapak pegang? Mungkin ini jawaban dari diri saya pribadi, terus ini juga jawaban yang saya pahami atau yang saya ketahui mengenai kurikulum belajar Merdeka ini. Kurikulum Merdeka Belajar ini. Nah, karena kurikulum itu pada dasarnya didesain lebih sederhana untuk kurikulum Merdeka Belajar ini, dan kurikulum ini lebih lebih disebutnya itu lebih fokus terhadap materi esensial. Nah, kurikulum belajar ini juga diterapkan di sekolahnya itu lebih memudahkan guru dan juga tentunya peserta didik karena tidak terpaku dengan jam pelajaran. Nah, biasanya kan jam pelajaran itu diaturnya sesuai pertemuan atau per semester. Nah, dengan kurikulum Merdeka Belajar ini, jam pelajarannya itu disesuaikan selama 1 tahun. Jadi tidak terpaku untuk tempat dan waktunya itu. Nah, kurikulum Merdeka Belajar itu sendiri lebih membuat siswa itu menyenangkan karena kurikulum Merdeka Belajar ini lebih mengkaitkan pada fase siswanya itu sendiri. Nah, mungkin yang saya pahami mengenai implementasi kurikulum Merdeka Belajar di sekolah ini, yang diterapkan di sekolah ini, yaitu Ya Pak, terima. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, yaitu kendala dan kesulitan apa yang dihadapi Bapak, serta solusi apa yang Bapak upayakan mengenai kurikulum tersebut. ya, baik. Nah, mungkin untuk kendala penerapan kurikulum Merdeka Belajar di sekolah ini, yang pertama kendalanya ada dari siswanya dan juga dari gurunya, di mana ada siswa dan guru yang belum siap menggunakan kurikulum Merdeka Belajar ini karena untuk penyampaian atau pemahaman dari pihak dinas pendidikannya untuk ke setiap sekolah, mungkin sekolah-sekolah yang di daerah itu ketinggalan informasi. Jadi dari gurunya itu juga belum paham betul mengenai kurikulum Merdeka Belajar itu penerapan untuk ke siswanya itu seperti apa. Nah, mungkin ada siswa juga yang belum siap untuk menerima atau menggunakan pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka Belajar ini. Nah, dengan menggunakan kurikulum sebelumnya atau kurikulum Kurtilas ataupun dengan kurikulum darurat pandemi ini, masih banyak siswa yang belum bisa atau belum siap, mulai dari sarana prasarananya. Nah, ditambah sekarang ada kurikulum baru lagi, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Nah, mungkin ya karena kendalanya itu ada di peserta didiknya itu sendiri, terus ada di gurunya. Nah, solusinya gimana? Mungkin solusinya untuk siswanya itu, nah, gurunya harus lebih banyak mensosialisasikan ke siswanya dan mempermudah akses penyampaian untuk peserta didiknya. Nah, untuk kendala dari gurunya, solusinya gimana? Nah, mungkin untuk solusi terhadap gurunya itu, gurunya harus lebih menambah wawasannya atau lebih
mencari informasi mengenai penerapan kurikulum Merdeka Belajar itu bagaimana, terus untuk mungkin sarana dari sekolahnya juga dilengkapi dan sebagainya, mungkin seperti itu. Iya. Terima kasih Pak untuk Ya. jawaban yang kedua. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir ini Pak ya, mohon maaf. Bagaimana antusiasme dan hasil belajar siswa dengan menggunakan kurikulum tersebut? Oh ya, baik. Nah, kalau antusias siswa itu sendiri beda-beda ya. Ada siswanya itu ada yang antusias sekali, ada yang semangat gitu, ada yang biasa aja. Nah, karena kan kalau mau menggunakan kurikulum apapun juga, nah pasti ada siswa yang antusias dan siswa yang tidak antusias. Nah, cuman karena di sini kurikulum Merdeka Belajar itu siswanya itu di sini lebih antusias, namun ada juga siswa yang tidak antusias dengan menggunakan kurikulum Merdeka Belajar ini. Nah, hasil belajarnya itu siswa yang antusias itu lebih lebih bisa meningkat gitu, lebih meningkat hasil belajarnya karena tidak terpaku oleh jam pelajarannya itu sendiri. Jadi siswa itu bisa lebih bereksplorasi mengenai pelajaran yang disampaikan oleh gurunya, dan siswa itu bisa lebih mencari informasi di luaran sana karena kan tidak terpaku jam mata pelajaran itu tadi. Nah, mungkin antusiasnya itu beda-beda. Kalau untuk siswanya itu ada yang antusias, ada yang biasa aja, karena umum ya biasanya di tiap sekolah atau di manapun juga pasti ada siswa yang antusias, siswa yang biasa-biasa aja. Kalau mungkin itu sih untuk antusiasme dari siswanya sendiri itu. Ya, terima kasih Pak atas Ya. semua jawaban yang Bapak berikan Ya, kepada siap. saya. Sekali lagi tadi mohon maaf. Ya, Dan saya terima juga kasih. mohon maaf juga kalau ada jawaban saya yang kurang memuaskan. Udah puas Pak saya. Ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sekian dari saya. Ya. Terima kasih Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.